ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks pidato. Nah, materi yang akan kita bahas saat ini yaitu pengertian teks pidato, yang kedua ciri-ciri teks pidato, yang ketiga jenis-jenis teks pidato, yang keempat struktur teks pidato, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, anak-anak di sini apakah sudah pernah berpidato? Sudah. Kamu pernah berpidato? Di mana? Maksudnya ada pas acara apa? Ya maksudnya pas hari biasa. Tugas atau apa itu? Ya tugas. Apa itu teks pidato? Apakah ada yang tahu? Coba tunjuk apa? Siapa yang mau jawab? Oh ya, yang keras ya Mbak. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Oh iya, benar itu. Nah, teks pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Apakah sudah paham semua? Paham. Kemudian ada ciri-ciri teks pidato. Yang pertama yaitu tujuan pidatonya jelas. Jadi, ketika kita menyusun dan berpidato, maka kita harus mengetahui tujuan apa saja yang akan kita rangkai agar apa yang kita ucapkan itu mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu isi pidato memuat kebenaran. Jadi dalam pidato tersebut itu harus memuat data dan fakta yang ada. Yang ketiga yaitu pidato disampaikan dengan jelas dan menarik. Nah, ketika kita membuat pidato harus disampaikan dengan jelas dan menarik agar pendengarnya itu bisa fokus dan mampu mengetahui dan memahami apa yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat, intonasi, artikulasi, serta volume harus jelas. Jadi kalian ketika membawakan pidato itu harus jelas agar pendengarnya itu mampu memahami. Dan yang kelima yaitu penyampaian pidato disesuaikan dengan latar belakang pendengarnya. Misalnya kita berpidato di depan anak-anak ya. Nah, maka bahasa yang kita gunakan harus mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Yang keenam yaitu suasana efektif saat berpidato. Nah, ini kalian harus pintar-pintar membuat suasana yang yang efektif, yang mampu mencuri perhatian para pendengarnya. Untuk ciri-ciri teks pidato sudah jelas? Sudah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks pidato. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu pidato informatif. Nah, pidato ini memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Misalnya seperti berpidato tentang 17
17 Agustus. Nah, pidato argumentatif mengadu beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data atau alasan. Dan yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Nah, pidato ini juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan karena dalam pidato tersebut itu mengandung kelucuan yang membuat pendengarnya itu tenang, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif adalah mempengaruhi pendengarnya. Apakah sudah jelas? Nah, dalam pidato itu ada struktur teks pidato. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar topik utama. Yang kedua yaitu bagian isi. Pada bagian isi itu harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan satu hal dan salam penutup. Nah, pada bagian penutup ini kalian harus memberi kesimpulan, kemudian memberikan salam. Selanjutnya yaitu kaidah pembahasaan teks pidato. Nah, kaidah pembahasaan adalah sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa, termasuk dalam pembuatan suatu teks. Nah, dalam pidato ini kalian harus memperhatikan bahasa-bahasa yang digunakan. Ya, harus sopan, harus terstruktur. Nah, kaidah pembahasaan teks pidato yang pertama yaitu memakai kalimat aktif. Yang kedua, memakai kata tugas terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Yang ketiga, yaitu teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari audiens. Yang keempat, memakai kosakata dalam bidang ilmu. Yang kelima, teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya untuk menekan. Ya, untuk penekanan. Selanjutnya yaitu menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu upaya pendengar mencerna sendiri artinya. Nah, selanjutnya berusaha memberikan informasi yang informatif dan padat serta menghindari penjelasan yang bertele-tele. Yang terakhir yaitu memasukkan beberapa referensi terutama untuk pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Menggunakan kalimat yang coba set yang sebelumnya, Mbak. Nah, itu memakai kosakata dalam bidang ilmu itu yang seperti apa? Siapa yang tanya? Oh ya, memakai kosakata dalam bidang ilmu. Nah, misalnya tuh kamu membuat pidato tentang tema lingkungan ya. Nah, di dalam tema lingkungan itu ada kata sintesis. Nah, kata sintesis itu berarti termasuk kosakata dalam bidang ilmu. Seperti itu. Contohnya Misal pidato itu kan siapa yang misal pidato itu bicara tentang lingkungan. Di situ tuh ada penjelasan terlalu kayak fotosintesi itu
fotosintesis itu artinya apa? Alhamdulillah. Itu fotosintesis. Kamu termasuk. Enggak tahu deh. Suatu proses. Enggak habis loh. Seperti kan Melu ajain, Pak. kan, nah, fotosintesis itu kan masih mempunyai arti. Nah, seperti itu yang dikatakan dalam bidang ilmu. Kosakata dalam bidang ilmu. Suatu kata tapi masih mempunyai arti. Nah, seperti itu. Sudah paham? Nah, untuk minggu besok kita ada tugas ya, yaitu membuat contoh teks